Halo semuanya, pernahkah teman-teman bertanya mengapa ada negara yang sangat kaya tapi warganya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Atau mengapa di beberapa negara semuanya diatur oleh pemerintah, sementara di tempat lain pasar berjalan secara bebas? Jawabannya ada pada cara kita memandang ekonomi, khususnya dari sudut pandang sosiologi. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 perspektif utama tentang ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, marxisme, dan yang terakhir ada ekonomi syariah. Apa perbedaan masing-masing perspektif, apa saja kelemahan dan kekurangannya, dan sistem mana yang paling cocok diterapkan dalam masyarakat kita saat ini? Mari kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Pernahkah teman-teman sekalian berpikir bahwa ekonomi bukan hanya soal untung rugi, tetapi juga soal keadilan dan kehidupan bersama? Inilah yang dipelajari dalam sosiologi ekonomi, cabang ilmu yang melihat bagaimana kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh nilai, norma, dan struktur sosial. Sosialisme muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme, yang dianggap membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Dalam sosialisme, alat produksi seperti tanah, pabrik, ataupun modal sebaiknya tidak digunakan atau dimiliki oleh perorangan saja, tetapi dikelola bersama-sama demi kesejahteraan semua masyarakat. Karl Marx, tokoh utama dari sosialisme ini, menyebutkan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yaitu antara mereka yang menguasai alat produksi, yaitu kaum bourgeois, dan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja, yaitu kaum proletar. Untuk menghapus ketimpangan ini, Karl Marx dan rekannya Friedrich Engels mengusulkan agar kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapuskan dan digantikan dengan kepemilikan kolektif. Dua prinsip utama kapitalisme adalah kepemilikan bersama dan keadilan sosial. Jadi sosialisme percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan kebutuhan dasar, yaitu termasuk pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, ketiga itu, semuanya itu bukanlah barang yang harus dibeli dengan mahal, tetapi hak semua orang untuk mendapatkannya agar bisa hidup dengan layak. Dalam pandangannya, Max Weber menyatakan bahwa tindakan ekonomi juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya. Sedangkan Emil Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga kestabilan ekonomi. Sosialisme juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Bukan hanya negara atau pemilik modal saja yang bisa mengambil keputusan, tetapi semua orang harus punya suara. Misalnya melalui koperasi, musyawarah rakyat, atau sistem demokrasi ekonomi. Saat ini, prinsip-prinsip sosialisme bisa kita lihat dalam kebijakan negara-negara seperti Swedia ataupun Norwegia yang menyediakan layanan publik gratis dan merata demi menjaga kesejahteraan bersama. Jadi, sosiologi ekonomi dari perspektif sosialisme memberikan kita pandangan bahwa ekonomi seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi juga membangun keadilan sosial untuk semua orang. Materi bahasan kita selanjutnya yaitu adalah konsep sosiologi ekonomi dalam perspektif Marxisme. Perspektif Marxisme dalam sosiologi ekonomi ini berakar dari pemikiran Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom pada abad ke-19 yang mengembangkan teori-teori pentingnya dalam bukunya seperti Das Kapital dan The Communist Manifesto. Jadi Marx ini punya dua pemikiran utama yang menjadi landasan pemikirannya. Yang pertama yaitu soal kebebasan. Menurut dia, setiap orang itu harus mendapatkan kebebasan yang benar tanpa harus berpikir atau mencari penghidupannya. Makanya dia menjelaskan bahwa semua sistem yang membuat orang tidak bebas itu harus dihapuskan. Pemikiran yang kedua yaitu Marx sangat berpercaya sama yang namanya kesetaraan. Bagi dia, semua manusia itu adalah pada dasarnya setara. Jika ada ketidaksetaraan dalam bentuk hierarki, hal itu dapat memicu terjadinya eksploitasi. Habib et al. 2022 menyebutkan tiga pemikiran utama Marx. Yang pertama yaitu ekonomi sebagai dasar kehidupan masyarakat. Marx berpendapat bahwa ekonomi itu dasarnya dari semua aspek kehidupan sosial kita, baik itu dari politik, hukum, budaya, pendidikan, keluarga, bahkan agama, itu semuanya terwujud dari kehidupan ekonomi. Ekonomi juga sangat mempengaruhi kesadaran sosial kita, mulai dari cara kita berpakaian, gaya rambut, sampai cara kita berbicara, itu semuanya mempengaruhi latar belakang ekonomi kita. Pemikiran Marx selanjutnya yaitu soal dialektika. Ini semacam proses perkembangan melalui 3 tahap, tesis, antitesis, dan sintesis. Sederhananya, suatu tesis akan menghasilkan pertentangan antitesis yang kemudian menciptakan sesuatu yang baru atau sintesis.
Marx ini merupakan salah satu tokoh yang percaya bahwa konflik itu penting bagi kemajuan masyarakat. Menurutnya kalau situasi terlalu tenang dan damai itu malah sulit muncul kreativitas dan penemuan baru. Selanjutnya yaitu adalah kritiknya terhadap kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi pasar bebas yang fokus pada keuntungan maksimal dengan menekan biaya serendah mungkin, yang biasanya dilakukan dengan membayar pekerja semurah mungkin. Dalam kapitalisme itu, alat-alat produksi yang harus berkaitan dengan kepentingan umum itu bisa dimiliki secara pribadi. Masalahnya dalam kapitalisme ini, para pekerja ini merasa terasing dari pekerjaan mereka karena kerja mereka itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keuntungan para kaum burjuis. Para pekerja ini harus menghasilkan barang yang menguntungkan kaum burjuis, namun upah yang mereka terima itu hanya sedikit, hanya cukup untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari saja. Namun sisa keuntungannya itu masuk ke kantong burjuis yang semakin lama semakin kaya, padahal yang menghasilkan keuntungan itu adalah kaum pekerja. Bisa kita gambarkan sistem kapitalisme ini dalam sebuah piramida, di mana yang paling bawah itu adalah para pekerja yang memikul beban paling berat. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan keuntungan bagi kaum burjuis yang ada di atasnya, yang bisa hidup mewah, makan di restoran mahal, memakai barang bermerek, dan liburan hasil pribadi. Kelompok burjuis ini dilindungi oleh militer, di mana kalau kaum pekerja ini demo dan minta untuk kenaikan gaji, mereka akan berhadapan sama militer, bukan langsung sama bos mereka. Selain itu, burjuis juga mendapat perlindungan dari pemuka agama yang seringkali pakai dalil-dalil agama untuk mempertahankan sistem ini. Dan dari puncak piramida itu ada negarawan atau pemerintah yang membuat regulasi untuk melindungi kelas burjuis. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas singkat mengenai sosiologi ekonomi dalam perspektif kapitalisme. Nah, teman-teman pernah nggak mikir kenapa ada orang yang tetap kaya sedangkan yang lain tetap miskin walaupun sudah bekerja keras? Nah, ini semua nggak lepas dari yang namanya kapitalisme. Nah, kapitalisme ini bukan cuma sistem ekonomi, namun juga cara sosial masyarakat diatur. Menurut Adam Smith, setiap orang harus bebas berusaha dan bersaing di pasar. Kalau semua orang kejar kepentingan sendiri, katanya ekonomi bakal jalan otomatis lewat invisible hand, atau yang sering kita dengar itu tangan tak terlihat. Nah, tapi menurut Karl Marx ini justru masalah. Kapitalisme bikin ketimpangan yang dimana yang punya alat produksi atau yang punya modal lebih besar atau biasa disebut dengan kelas burjuis terus diuntungkan, sedangkan kelas proletar atau buruh-buruh atau pekerja yang bekerja kepada kelas burjuis hanya bisa jual tenaga demi gaji. Dan sayangnya juga buruh nggak punya kontrol atas hasil kerjanya sendiri. Nah, jadi ciri kapitalisme itu ada kepemilikan pribadi, lalu ada pasar bebas dan persaingan yang dimana yang kuat modalnya atau yang paling besar modalnya dialah yang menang. Dan bahkan negara dan hukum pun sering lebih membela pemilik modal daripada rakyat kecil. Nah, di zaman sekarang, di era sekarang, kapitalisme nggak cuma urus pabrik dan tanah, tapi juga teknologi, data dan ide. Kita didorong beli barang lewat iklan, medsos, bahkan game, yang akhirnya muncul kebutuhan buatan yang bikin kita terus konsumtif. Nah, jadi dampaknya kesenjangan makin tajam, solidaritas sosial makin lemah, hidup jadi soal gengsi dan barang, bukan lagi soal nilai dan kontribusi. Bahkan institusi kayak agama dan negara kadang ikut mempertahankan sistem ini. Dan Marx juga bilang, kapitalisme bukan cuma soal uang, tapi juga soal mengontrol cara pikir kita, bikin kita percaya bahwa ketimpangan itu normal, padahal enggak. Nah, baik, demikian yang bisa saya bawakan mengenai pembahasan singkat tentang sosiologi ekonomi dalam perspektif kapitalisme. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang konsep sosiologi ekonomi dari perspektif ekonomi syariah. Segmen yang pertama, apa itu sosiologi ekonomi Islam? Nah, sosiologi ekonomi Islam itu sebenarnya gabungan antara ilmu ekonomi, agama, dan hubungan sosial. Jadi bukan soal uang, tapi juga soal bagaimana cara masyarakat muslim menjalankan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, contohnya zakat, sedekah, larangan riba, keadilan sosial, dan saling tolong-menolong. Semua itu bagian dari cara Islam mengatur ekonomi, supaya nggak cuma soal untung dunia, tapi juga tentang berkat akhirat. Nah, segmen yang kedua yaitu apa sih yang menjadi aspek-aspek penting dari sosiologi ekonomi Islam? Nah, dalam sosiologi ekonomi Islam ada beberapa poin penting nih. Yang pertama, keadilan dan distribusi kekayaan. Nah, supaya nggak ada yang kaya
makin kaya sendiri atau yang miskin tetap miskin. Jadi semuanya kebagian. Yang kedua, etika dan tanggung jawab sosial, di mana bisnis bukan cuma soal cari untung tapi juga harus peduli sama lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, praktik ekonomi syariah. Nah, misalnya pakai sistem mudharabah atau musyarakah, bukan riba ataupun spekulasi. Nah, yang keempat yaitu tentang ekonomi berbasis komunitas, di mana koperasi, UMKM saling bantu menjadi kunci utamanya. Kemudian yang kelima yaitu pemberdayaan dan pemberantasan kemiskinan. Nah, Islam ngajarin kita untuk bantu sesama dan bukan saling injak-menginjak. Nah, segmen yang ketiga itu yaitu beberapa tokoh penting dalam sosiologi ekonomi Islam. Misalnya yang pertama Ibnu Khaldun. Ini bahas tentang ekonomi dan masyarakat sejak abad ke-14. Nah, kemudian yang kedua itu ada Al-Ghazali. Dia berbicara tentang kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ada Yusuf Al-Qadari, Umar Chapra, Tariq Ramadan, dan masih banyak lagi. Mereka semua ini punya pemikiran yang berfokus pada keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan juga sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah. Nah, segmen yang keempat yaitu mari kita pelajari bagaimana perkembangan dari sosiologi ekonomi Islam ini. Nah, sekarang sosiologi ekonomi Islam makin berkembang. Ada ekonomi halal, koperasi syariah, wakaf produktif, dan bahkan pariwisata halal. Bukan cuma teori, tapi juga udah dipraktikkan dalam kehidupan nyata untuk masyarakat muslim bisa jauh lebih mandiri, adil, dan sejahtera. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sosiologi ekonomi Islam ini adalah pendekatan yang memadukan prinsip ekonomi dengan nilai-nilai sosial, agama, dan Islam. Di sini, ekonomi nggak cuma soal untung rugi, tapi juga soal keadilan, etika, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan bersama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan 3 sistem ekonomi yang sering diperbincangkan, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi syariah. Nah, yang pertama kapitalisme nih. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan kebebasan pasar. Nah, dalam sistem ini, individu memiliki keleluasaan dalam mengelola kekayaan, menentukan harga, dan juga meraih keuntungan. Negara hanya berperan sebagai pengatur atau pengawas dan tidak secara aktif campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Contoh nyatanya sistem kapitalisme ini dapat kita lihat pada negara Amerika Serikat. Nah, yang kedua yaitu sosialisme atau sering kita sebut sebagai marxisme. Sistem ini menekankan pada kepemilikan kolektif atas negara dan alat produksi dengan tujuan utama menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam praktiknya, negara mengontrol seluruh aspek ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga pengupahan. Contohnya seperti di Korea Utara, di mana hampir seluruh aktivitas ekonomi dikelola oleh negara. Sementara itu, untuk ekonomi syariah sendiri ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana sistem ini berupaya menyeimbangkan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Praktik ekonomi dijalankan sesuai dengan syariat seperti larangan riba, penipuan, dan kewajiban zakat. Pemerintah juga memiliki peran aktif dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Contoh penerapan sebagian prinsip ini dapat kita temukan di sebagian negara seperti Arab Saudi. Nah, dari kesimpulan dari masing-masing sistem memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Kapitalisme unggul dalam mendorong efisiensi dan inovasi, tapi sering sekali melahirkan yang namanya ketimpangan sosial. Sementara sosialisme menjunjung tinggi pemerataan, namun dapat menghambat kebebasan individu. Sedangkan ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menggabungkan unsur kepemilikan pribadi dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial berlandaskan nilai-nilai spiritual dan keadilan. Nah, pemahaman terhadap ketiga sistem ini sangat penting agar kita bisa menilai dan mengevaluasi bagaimana ekonomi seharusnya berjalan, tidak hanya untuk pertumbuhan tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Jadi, dari keempat perspektif yang sudah kita bahas, yaitu dari perspektif kapitalisme, sosialisme, marxisme, dan ekonomi syariah, kita bisa melihat bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya sendiri, tergantung pada nilai, budaya, dan kondisi masyarakat yang menerapkannya.
Yang penting, kita sudah belajar melihat ekonomi bukan sekedar soal uang dan angka saja, tetapi juga soal keadilan, manusia, dan struktur sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membuka cara pandang teman-teman sekalian dalam memahami hubungan antara masyarakat dan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.